Shalom, selamat bergabung kembali di Ruang Biru yang pertama pada tahun 2022 ini yang bertemakan Kangen Nggak? Seperti yang kita ketahui, kita akan memasuki proses peribadahan secara hybrid. Apa sih itu hybrid? Hybrid adalah sebagian NZers beribadah secara online dan sebagian NZers yang lainnya beribadah bersama-sama di gereja. Mau tahu gimana persiapan hybridnya? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua 1 PHMJ GPIB Nazaret, Tante Magda Solwan. Sudah bersama-sama dengan kita, Ketua 1 GPIB Nazaret, Tante Magda. Kita sudah berkumpul secara virtual. Halo Tante Magda. Halo Alan, selamat sore, selamat salam jumpa, apa kabar? Ya, baik, puji Tuhan. Tante Magda sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat sampai saat ini. Oke Tante, kita mau tanya-tanya sedikit ini untuk persiapan peribadahan secara hybrid. Oke, silakan, apa yang boleh saya bantu? Ya, mungkin langsung saja di pertanyaan yang pertama Tante. Apa saja sih yang Tante udah persiapkan untuk ibadah hybrid ini? Oke. Untuk ibadah hybrid ini yang pertama kita siapkan adalah sudah sosialisasi yang diberikan kepada jemaat, baik melalui keluarga jemaat, melalui flyer, dan juga melalui WA group yang dikirim ke koordinator sektor, sekretaris sektor untuk diteruskan kepada jemaat. Yang kedua, kelengkapan dari infrastruktur untuk prokes sendiri, alat-alat seperti QR Peduli Lindungi yang kita tambahkan, kita perbaiki juga pengukur suhu dan juga tempat cuci tangan yang bagus sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan. Selama ini persiapannya itu ya. Ada sosialisasi, ada beberapa alat baru Tante ya untuk Iya, betul sekali. Untuk jemaatnya kira-kira ada berapa sih Tante yang boleh hadir di gereja untuk hybrid ini ya? Oke. Kalau untuk jemaat, kalau sesuai aturan dari pemerintah kan 50% dari ruangan yang kita bisa pakai. Tetapi saat ini GPIB Nazaret itu hanya memakai ruangan bawah untuk sementara kita lihat perkembangan selanjutnya. Ruangan bawah tersebut itu setelah diukur dengan jarak 1 meter kanan kiri depan belakang, ternyata jemaat yang bisa masuk hanya 60 orang saja. Dan kami harapkan supaya jemaat juga bisa tetap di 60, setuju dengan 60 saat ini sambil melihat perkembangan selanjutnya. 60 ya. Bisa didengar-dengar NZers ya, 60 orang yang bisa hadir. Jadi bisa bilang pun orang yang berkeinginan bisa langsung mungkin cepat-cepat melapor ke Korsek dan Sekseknya ya, Tante Magda. Kalau yang mau hadir di gereja, silahkan menghubungi koordinator sektor dan sekretaris sektor, karena masing-masing sektor itu diberikan kuota sesuai dengan besar kecilnya sektor. Ya. Untuk rules-nya Tante, sekarang kita pindah ke rules-nya. Apa saja sih selain melapor ke Korsek Seksek ya? Adakah rules yang harus diperhatikan nih dari Tante sebagai ketua 1 ya? Rules seperti umur, peduli lindunginya, vaksin lengkapnya. Ya. Yang pertama yang bisa hadir di gereja adalah mereka yang sudah divaksin, ya. Itu baik. Yang pertama, karena di situ kita harus minta mereka untuk melalui QR Peduli Lindungi untuk tracking mereka punya kemana aja selama ini. Nah, selain itu dari faktor umur juga, karena faktor umur ini kan ditentukan oleh pemerintah, bukan boleh Nazaret. Yeah. Pemerintah itu menentukan maksimum 60 tahun yang boleh hadir. Nah, tetapi karena ada banyak permintaan dari gereja-gereja, maka Majelis Sinode itu memberikan toleransi. Mereka kasih toleransi untuk GPIB itu sampai dengan 70 tahun. Bagi yang di atas 70 tahun, kami minta pengertiannya untuk beribadah di rumah melalui live streaming untuk saat ini dulu ya. Itu aja sih. Wah, luar biasa banget ya Tante ya. Jadi kita harus sama-sama mematuhi rules dan regulasi yang dipersiapkan
Betul. Biar ibadah dapat berjalan dengan lancar ya Tante. Betul sekali. Nah, saya juga dengar-dengar ada tim Satgas yang akan memandu jalannya ibadah luring nanti Tante. Bagaimana kesiapan dari tim Satgas sendiri? Tante memandangnya seperti apa sih? Kalau menurut pandangan saya, tim Satgas itu sudah ready. Sudah ready dan maksimal yang saya lihat. Kenapa? Karena tim Satgas Nazaret itu sudah diberi pengerahan, berbagai-bagai pengerahan untuk ibadah hybrid ini. Mereka juga sudah mengikuti sosialisasi dari Majelis Sinode maupun dari MUPAL Jakarta Timur. Jadi tidak ragu dengan mereka. Mudah-mudahan di lapangan semua berjalan dengan baik. Amin, amin. Wah, sangat siap ya tim Satgasnya. Ya, harus siap. Siap dulu. Mantap Tante. Ya. Nah, sekarang dari tim Satgas ya Tante. Saya sekarang kembalikan ke Tante Magda. Tante Magda sendiri punya nggak sih pesan untuk para NZers terkait proses hybrid ini? Pesan dari Tante. Oke. Ya. Kalau misalnya pesan dari saya minta supaya para NZers ini disiplin, nomor 1 ya. Taat mematuhi aturan prokes. Nomor 1 di gereja kalau bermasker janganlah turun naikkan sesuai aturan. Harus taat, jaga jarak, jangan terlalu banyak berkumpul. Karena dengan begitu NZer ini akan membantu diri sendiri, membantu orang lain, membantu lingkungan, dan sekaligus membantu pemerintah juga. Jadi sama-sama kita bahu-membahu untuk membantu satu sama lain. Wah, kata yang terbaik, bahu-membahu untuk satu sama lain. Iya. Luar biasa banget Tante. Agar sukses dengan baik. Setuju banget sih Tante. Mari kita sama-sama membangun gereja ini menjadi gereja yang luar biasa pada di masa hybrid ini ya Tante ya. Ya, betul sekali. Pesan terima kasih banyak Tante Magda atas segala jawabannya. Nah, itu dia dari tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Tante Magda. Mari kita sebagai NZers sama-sama jeli memandang dan memperhatikan secara saksama bahwa peraturan-peraturan itu harus dijalankan dengan baik agar kita dapat beribadah dengan secara lancar dan semua dalam kondisi sehat selalu. Sekian dari saya, terima kasih banyak Tante Magda. Terima kasih Alan dan teman-teman. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Saya lanjut ke layar sebelah. Wah, luar biasa banget nih persiapannya. Jadi nggak sabar nih mau hybrid. Selain persiapan protokol kesehatan kita, gereja kita juga ada tampilan baru loh. Penasaran kan? Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dengan PHMJ yang ada pada tim renovasi gereja, Bung Hani. Ya, sudah bersama-sama dengan kita salah satu anggota PMJ, Hani. Selamat sore. Selamat sore. Ya, kita dari tim Ruang Biru mau ngintip-ngintip sedikit nih renovasi yang sedang dilaksanakan. Sekalian boleh bertanya-tanya ya? Boleh. Ya, yang pertama, ada apa aja sih di renovasi ini? Apa aja yang direnovasi? Oke, pekerjaan renovasi gedung gereja GPIB Nazaret diawali dari perbaikan bagian atap gedung gereja. Kemudian dilanjutkan dengan perbaikan plafon bagian samping gedung gereja. Itu dimulai sekitar bulan September 2021. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan tahap kedua, perbaikan plafon di dalam ruang ibadah GPIB Nazaret. Dimulai dari bulan November 2021 sampai berakhirnya di Desember akhir. Tetapi begitu kita melihat kondisi, sebaiknya ini dilakukan juga pengecatan bagian dalam ruang gereja. Jadi puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita mau memulai ibadah luring yang memang sudah menjadi kerinduan dari jemaat pada tanggal 23 Januari besok. 23 Januari. Ya. Dari yang dilihat sama Om Hani ini ada kendala nggak sih waktu melakukan renovasi? Wah, kalau kendala banyak sekali pasti. Yang pertama memang dari segi waktu, yang memang awal rencana kita adalah di sebelum Natal kita sudah bisa untuk ibadah luring, tapi karena pekerjaan juga ada kendala-kendala dan begitu selesai juga melihat tembok-tembok
di sini banyak yang kotor, kira PHMJ sendiri memutuskan untuk melakukan pengecetan. Dari Om Haris sendiri, apakah sudah siap dengan ibadah hybrid ini di tanggal 23? Kita sebagai PHMJ dan juga bekerja sama dengan tim Satgas, pihak-pihak terkait, teman-teman multimedia, semua berkomitmen dan berusaha untuk agar tanggal 23 Januari kita sudah bisa melakukan ibadah hybrid. Itu tadi banyak pertanyaan seputar renovasi dan peribadahan. Sekarang dari Om Haris sendiri nih, mungkin ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman NZers di luar sana? Oke, teman-teman NZers semuanya tetap mohon dukungan doa dan partisipasi kerjasamanya semuanya ini kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan rencana-rencana kita masih ke depan, masih ada beberapa perbaikan lagi, dan doakan semoga lantai gereja kita juga bisa kita perbaiki, dan untuk AC juga kita bisa perbaiki yang lebih baik lagi. Semuanya ini hanya untuk kenyamanan kita berjemaat, beribadah, dan agar mendapatkan dukungan dari teman-teman NZers semuanya. Itu aja. Sekian dari kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kembali ke Alan yang di sana. Keren kan? Gimana? Makin gak sabar kan? Ibadah hybrid akan dilaksanakan di hari Minggu 23 Januari 2022 pada pukul 10 pagi. Sekian Ruang Biru hari ini, sampai ketemu lagi di Ruang Biru berikutnya. Stay tuned and stay safe. Shalom. Kami dari tim Satgas siap melayani. Tapi jangan lupa ya, Protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Sampai ketemu.